Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Perancangan Basis Data yang diajar oleh Bapak Wawan. Di video ini kami akan mempresentasikan pembuatan database, dan nama databasenya sendiri saya beri nama Andrin Express. Ini adalah database seperti jasa ekspedisi, pengiriman barang. Langsung saja ke kasusnya. Nah, di sini mekanisme bisnis jasa logistik. Nah, ini untuk proses bisnisnya, yaitu klien akan menyerahkan barang ke pihak perusahaan logistik untuk dikirimkan. Kemudian pihak perusahaan logistik akan memberikan sebuah pelayanan yang akan ditangani oleh staf admin. Dan admin akan menanyakan terkait dengan identitas kliennya dan barang yang akan dikirim. Kemudian di PT Andrin Express ini mempunyai beberapa layanan kirim barang yang ada di Andrin Express. Jenis layanan kirim barang yang pertama ada Super Express. Ini adalah jenis layanan yang pengiriman barangnya itu paling istimewa di Andrin Express ini, yakni dengan waktu tempuh cuma sehari. Misalnya hari ini pengiriman menyerahkan barang ke agen kami, dijamin besok sudah tiba di penerimanya. Yang kedua, Kilat Express adalah layanan kelas medium dengan waktu yang ditempuh 2 hari, dan ada pula yang ketiga yaitu Regular Express. Ini jenis layanan kirim barang dengan waktu 3 hari. Ini yang paling murah dan banyak pula orang yang memakai jenis layanan ini. Dan selanjutnya, petugas admin akan menimbang berat barang yang akan dikirim dengan disaksikan oleh si pengirim. Lalu informasi berat barang akan diinput ke identitas barang. Berat barang akan berpengaruh pada biaya kiriman dan jenis kiriman yang ada. Jadi berat barang itu akan mempengaruhi ongkos kirimnya. Kemudian staf admin menyimpan data klien beserta barang yang akan dikirim. Di sini admin akan mengelola data yang telah direkap dari klien tadi. Data akan menghasilkan berupa struk pengiriman, resip pengiriman yang akan diberikan kepada pengirim, dan berupa label barang yang berisi informasi terkait identitas barang dan alamat tujuan barang yang ditempelkan di pembungkus barang. Ini berguna untuk kurir sebagai yang akan mengirim barang. Lalu petugas akan mengecek semua barang yang akan dikirimkan, dan barangnya itu akan dipilah berdasarkan alamat, berat barang, jenis barang, dan ukuran dimensi barang. Barang akan diserahkan ke bagian kurir untuk dikirim ke alamat tujuan barang. Sebelum barang dikirim, petugas kurir akan menyiapkan armada kiriman yang ada, disesuaikan dengan jenis kiriman, jarak alamat dari alamat asal, jumlah kendaraan yang tersedia.
Proses pengiriman berlangsung di mana pengiriman ataupun penerima bisa memantau posisi barang kiriman yang sedang di perjalanan menggunakan menggunakan tracking di aplikasi. Alur pengiriman barang mulai dari agen kios yang dikunjungi pengirim sampai dengan alamat tujuan. Kemudian barang tiba di alamat tujuan dan pihak kurir akan meminta tanda tangan barang dari penerima. Di sini penerima biasanya akan mendapatkan SMS bukti konfirmasi pengiriman dari perusahaan kami. Selanjutnya, untuk flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Klien menyerahkan paket, kemudian datanya diinput, keluarlah seperti nomor resi pengiriman. Lalu setelah data diinput terdaftar dalam sistem Antrian Express, kemudian barangnya itu disortir dan dilabel. Setelah disortir dan dilabel, diperiksa kelengkapan data. Kalau datanya lengkap, iya, barang dikirim ke alamat tujuan dan barang diterima oleh pelanggan. Tapi kalau datanya tidak lengkap, akan dikembalikan ke sistem untuk diinput kembali datanya, kelengkapan datanya. Kemudian untuk IRD-nya kurang lebih kayak gini. Maaf, berantakan karena space-nya tidak cukup, tempatnya tidak cukup. Baik, langsung saja kita ke pembuatan database-nya. Di sini saya menggunakan XMPP versi 3.2.2. Kita start Apache dan MySQL-nya. Terus ini di MySQL kita admin untuk membuka website PHP MyAdmin. Sebelumnya saya sudah menerangkan studi kasusnya, sekarang kita lanjut ke pembuatan database-nya. Oke, lanjut. Yang pertama kita nyalakan software XAMPP-nya. Kita start yang Apache sama MySQL. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan XAMPP yang versi 3.2.2. Langsung klik admin aja. Kita close. Oke, muncul. Sambil nunggu websitenya terbuka, kita buka dulu sintaknya. Nah, di sini karena tugasnya udah dari jauh-jauh hari, udah kita siapkan DDL dan DML-nya. Di sini saya membuat database yang namanya yaitu Antrian Express. Kita ke websitenya. Oke. Klik new, kita buat baru. Nah, untuk perintahnya atau sintaknya kalau untuk membuat database yaitu create terus database. Kemudian nama database-nya apa? Di sini saya menggunakan Antrian Express. Oke, lanjut.
Langsung go. Baik, berhasil. Di sini udah ada database yang namanya Antarin Express. Nah, terlihat di sini belum ada tabelnya. Langsung saja kita bikin tabelnya menggunakan syntax. Oh ya, jadi di sini saya tinggal copy paste doang ya, soalnya lumayan banyak kalau diketik satu persatu itu membutuhkan waktu lama. Yang pertama saya akan membuat tabel untuk pegawainya. Oke, langsung. Nah, di sini untuk perintah untuk membuat tabel yaitu create table. Kemudian dilanjut dengan nama tabelnya. Nah, ini untuk kolomnya, fieldnya. Nama kolomnya yaitu ada ID pegawai dengan tipe data varchar panjangnya 5, not null. Not null itu artinya kolom ini nggak boleh kosong, harus diisi. Dan ID pegawai di sini saya jadiin primary key-nya ya, nilai paling unik. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar panjangnya 12, not null juga. Ada juga jabatan tipe data varchar panjangnya 10. Kemudian alamat dengan tipe data varchar panjang 50, not null ya, harus ada alamatnya. Kemudian tanggal lahir dengan tipe data varchar panjang 15, not null juga. Untuk nomor telepon tipe datanya integer panjangnya 15. Oke, langsung kita create. Oke, berhasil. Bisa kita lihat di samping ini udah ada tabel yang namanya pegawai. Lanjut ke tabel yang kedua. Di sini tabel yang kedua namanya untuk kurir. Sama seperti tadi perintahnya, cuma kita beda tabel, beda kolomnya. Untuk tipe data menyesuaikan nama atributnya. Nah, di sini ID kurir saya jadiin primary key-nya. Langsung kita go aja, soalnya perintahnya sama jadi nggak perlu diterangin lagi. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi udah ada dua tabel, kurir dan pegawai. Tabel selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di sini saya udah membuat tabel. Saya membuat 6 tabel sesuai nama, yaitu di sini ada barang. Nah, bisa kita lihat di sini masih kosong ya, belum ada value-nya, belum ada nilainya. Langkah selanjutnya yaitu
kita akan merelasikan setiap entitas, setiap tabel itu akan direlasikan atau dihubungkan. Nah, sebelum direlasikan kita harus add kolom dulu ke tabel yang akan ditempati si foreign key-nya. Baik, kita ke SQL. Di sini untuk perintah menambahkan kolom menggunakan alter table, terus nama tabel yang akan ditempati foreign key-nya, kemudian add column, terus kemudian nama kolom yang akan ditempatkan ke tabel pegawai, kemudian varchar-nya, tipe datanya juga harus ditulis. Oke, coba kita lihat. Nah, berhasil di add ya. Jadi di sini udah kita add. Langkah selanjutnya masih tetap kita akan merelasikan dulu sebelum mengisi atau memberi value dari. Oke, baik, kita sudah merelasikan di setiap tabel. Bisa kita cek di designer. Nah, ini bisa kita lihat LRS ya, ini namanya, kurang lebih kayak gini. Jadi di setiap di setiap tabel sudah berelasi ke setiap tabel. Baik, langkah selanjutnya kita akan memberikan nilai ke setiap kolom atau atribut. Nah, di sini saya juga tinggal copy paste ya, karena sudah saya rencanakan dari jauh-jauh hari. Yang pertama kita akan mengisi nilai di tabel cabang. Perintahnya yaitu insert into nama cabangnya ya di sini.
Kemudian di sini nama atributnya. Terus kita values. Di sini isinya data yang akan dimasukkan ke dalam atribut. Baik, langsung saja kita go. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan mengisi nilai dari tabel kurir. Masih sama ya perintahnya untuk mengisi nilai ke tabel. Insert into nama tabelnya, kemudian masukkan nama atribut atau kolom yang akan diisi oleh nilai ini. Lanjut. Oke, berhasil. Selanjutnya kita go. Masih sama kayak tadi, pakai perintah insert itu untuk memasukkan nilai ke sebuah tabel atau atribut juga. Nah, baik teman-teman, jadi kita sudah mengisi semua tabel dan mengisi semua atributnya juga. Di sini ada barang, bisa kita cek apakah sudah ada isinya. Nah, sini ya teman-teman. Jadi udah ada isinya nih, kode barangnya. Ini yang tadi saya masukkan nilainya. Ini untuk nama barang sudah ada, berat barang juga sudah ada, untuk jumlah barang juga sudah ada. Pengiriman juga sudah lengkap. Di sini saya akan mempraktekkan gimana sih caranya mengupdate, mendelete juga, sama mereview, menampilkan tabel yang kita pilih. Nah, caranya kita masukkan primary key-nya. Seperti contoh nih, sudah saya bikin. Jadi kalau kita ingin menampilkan seluruhan, yaitu select bintang ya, terus dari mana tabelnya, yaitu dari tabel barang, where, yaitu di mana, kode barangnya itu sama dengan 221. Nah, ini kode barang adalah primary key-nya. Jadi kalau mau menampilkan salah satu barang, yaitu caranya ketikkan aja primary key-nya berapa, nama atributnya, dan nilainya itu berapa. Coba kita create.
Maaf ya teman-teman, kayaknya ada error sedikit, tapi harusnya sih bisa ya dari barang. B21, tunggu. B221, oh maaf, ada sedikit kesalahan. Jadi mana tadi ada sedikit di sini, belum ada B-nya. Oke, bisa kita klik saja. Nah, ini ya, bisa kalian lihat tadi saya klik primary key-nya atau saya ketikkan primary key-nya ketika ingin menampilkan nilai tersebut, maka akan menampilkan nilai tersebut saja, tidak terkecuali ya. Kemudian untuk mengupdate sebuah database, caranya kurang lebih seperti ini.